Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Wawan Yulian dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas unsur-unsur drama. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengenal dan mendalami unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah unsur-unsur drama berupa 1. Tema, 2. Alur, 3. Latar, 4. Penokohan, 5. Dialog, dan 6. Amanat. Tahukah kalian bahwa komponen penting dalam persiapan pementasan drama adalah naskah? Dengan adanya naskah drama, tema, alur cerita, latar cerita, adegan, dialog akan muncul dan tercipta. Menurut Waluyo, unsur-unsur naskah drama terdiri atas plot atau kerangka cerita, penokohan atau perwatakan, dialog atau percakapan, setting atau landasan atau tempat kejadian, tema atau nada dasar cerita, amanat atau pesan pengarang, dan petunjuk teknis drama sebagai interpretasi kehidupan. Sementara menurut Fauzi, unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah naskah drama adalah tokoh, alur atau plot, dialog atau percakapan, setting, proposisi atau logika dari plot, karakterisasi atau perwatakan, dan tema. 1. Tema. Tema sering juga disebut sebagai dasar cerita, yakni pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya sastra. 2. Alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian seperti 1. Pengenalan cerita, 2. Konflik awal, 3. Perkembangan konflik, dan 4. Penyelesaian. Alur yang digunakan dalam membangun suatu karya sastra dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu pertama, alur maju atau progresif, 2. Alur mundur, dan 3. Alur campuran. 1. Alur maju. Jika rangkaian cerita disusun secara berurutan dari pengenalan, komplikasi atau kerumitan masalah, dan penyelesaian. 2. Alur mundur. Jika rangkaian ceritanya disusun secara acak atau berurutan mulai dari penyelesaian, komplikasi, kemudian pengenalan. 3. Alur campuran. Jika dalam penyusunan rangkaian ceritanya terdapat pengungkapan cerita pada masa lampau atau flashback. 3. Latar atau setting. Latar tersusun atas 3 unsur, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial budaya. Latar tempat merujuk pada pengertian tempat terjadinya peristiwa.
Latar waktu dapat diartikan sebagai kapan berlangsungnya berbagai peristiwa yang dikisahkan. Kemudian latar sosial budaya berkaitan dengan suasana kehidupan sosial budaya masyarakat yang diangkat dalam cerita itu. 4. Penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh atau perwatakan tokoh dan karakteristik atau perawakan tokoh. Penokohan dapat disajikan secara langsung atau analitik dan secara tidak langsung atau dramatik. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama, sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Lima, dialog. Menurut Waluyo, dialog adalah ciri khas dalam naskah drama. Dialog adalah percakapan yang terjadi antar pelaku drama. Dialog dalam drama mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai sarana pengembang cerita, dan yang kedua sebagai penjelasan karakter para pelaku. Terdapat tiga elemen penting dalam dialog, yaitu tokoh, wawancang, dan kramagung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran dalam drama. Pemeran tokoh dapat bersifat protagonis atau baik dan antagonis atau jahat. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh dalam naskah drama. Kramagung dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Cermatilah gambar berikut untuk mengetahui letak tiga elemen penting dalam dialog. Enam, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca naskah atau penonton drama. Pesan moral disampaikan secara tidak langsung melalui lakon naskah drama. Itulah mengapa drama disebut juga dengan sandiwara, karena drama mengandung ajaran-ajaran moral yang disampaikan secara tidak terang-terangan atau rahasia. Dengan demikian, pembaca atau penonton drama sebenarnya tidak hanya dihibur, melainkan juga diajari. Selanjutnya, mari kita kerjakan umpan balik kegiatan belajar berikut untuk mengetahui kemampuan literasi dan pemahaman kita terhadap unsur-unsur drama. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. 1. Unsur naskah drama yang menampilkan percakapan antar pelaku disebut sebagai
A. Kramagung, B. Lakon, C. Dialog, D. Pelaku, ataukah E. Monolog? Dua, hal yang menjadikan alasan bahwa drama juga disebut sebagai sandiwara adalah A. Setiap tokoh memiliki watak yang menjiwai isi drama. B. Latar tempat ditata seolah-olah sebagaimana aslinya. C. Drama menyampaikan ajaran-ajaran moral secara implisit. D. Amanat drama berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan. Ataukah E. Naskah drama memiliki peran penting untuk memudahkan penonton? Berilah tanda centang pada pilihan jawaban yang benar. 3. Terdapat 3 elemen penting dalam dialog, yaitu tokoh, wawancang, dan kramagung. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan pernyataan tersebut adalah: 1. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran tertentu dalam drama. 2. Tokoh adalah pelaku yang menuliskan naskah drama. 3. Wawancang adalah dialog antar tokoh. 4. Kramagung adalah petunjuk perilaku yang harus dilakukan oleh tokoh. 5. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung dan dicetak tebal. 4. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur cerita dapat berupa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Berikut merupakan pernyataan yang sesuai terkait dengan alur adalah: 1. Alur maju menghendaki munculnya pengenalan cerita di akhir. 2. Rangkaian cerita dalam alur mundur disusun secara acak. 3. Alur mundur ditandai dengan adanya flashback. 4. Alur mundur ditandai dengan ending cerita yang menggantung. 5. Alur dapat digunakan untuk menentukan runtutan peristiwa. Jawablah soal berikut secara jelas dan tepat. 5. Komponen penting dalam persiapan pementasan drama adalah naskah. Sebutkan beberapa alasan bahwa naskah drama merupakan komponen penting dalam persiapan pementasan drama. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga semakin menambah wawasan berbahasa dan kemampuan literasi kalian. Jangan lupa berikan dukungan kalian terhadap video pembelajaran ini dengan cara memberikan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita dapat belajar bersama tentang materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia yang lainnya.
Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya di channel pembelajaran bahasa Indonesia Wawan Yulian.